من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Terkait dengan masalah pemilu, ini kita lihat bagaimana menimbang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Baik, di sini orang-orang yang ada sebagian orang yang kadang saya juga bingung ya membacanya. Ya, kadang di sebagian poin dia katakan ini pemilu tidak ada dalilnya dari agama kita, tidak pada pondasinya, tidak pula pada apa? Pada dasarnya. Tapi setelah itu dia katakan pemilu itu dianjurkan. Loh, kok bisa? Tidak ada dasarnya dalam agama, tiba-tiba menjadi apa? Dianjurkan. Apa artinya kalau dianjurkan? Dianjurkan itu paling tidak hukumnya sunnah, mustahab, kan begitu? Kalau sunnah mustahab berarti ada dalil yang menganjurkan. Ada dalil yang menganjurkan. Baik, ini saya berbicara tentang sudut agama. Saya tidak berbicara pemilu ini di hukum negara Indonesia dan seterusnya. Saya bukan orang yang berbicara kamu memilih atau tidak memilih. Saya berbicara tentang hukum apa? Hukum masalah ini di dalam syariat kita. Baik. Ya kalau dikatakan dianjurkan, harus ada dalil di dalam hal tersebut. Kalau disebut fatwa-fatwa para ulama itu keliru kalau memakai fatwa para ulama. Karena para ulama yang memberi fatwa tentang pemilu itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Semuanya memberi fatwa terikat dengan syarat-syarat. Terikat dengan syarat dan ketentuan. Iya. Dan kalau terikat dengan syarat dan ketentuan, itu tidak dibuka bebas untuk orang-orang umum masuk di dalam hal tersebut. Apalagi difatwakan semuanya memilih. Iya. Jelas ya? Nah, di pembahasan kaidah fikihnya, kaidah fikih yang dipakai katanya irtikab akhaffid dararain. Kita mengambil bahaya yang paling apa? Paling sedikit dari dua bahaya. Mengambil bahaya yang paling sedikit dari apa? Dari dua bahaya. Ini penggunaan kaidah juga, ini perlu dicermati lagi lebih mendalam. Karena kaidah ini itu di pembahasan ketika ada apa? Ketika seorang itu dihadapkan pada dua bahaya, dia tidak bisa lepas dari dua bahaya itu. Ya, tidak bisa lepas dari dua bahaya. Saya ingin tanya sekarang, kalau ada orang yang misalnya yang tidak memilih, dia dapat bahaya atau tidak? Hah? Di pemerintahan kita sendiri tidak ada kewajiban seorang itu harus memilih. Itu kan haknya, boleh memilih, boleh apa? Boleh tidak. Jadi kalau dia dihadapkan pada bahaya, itu baru datang kaidahnya. Dia ambil yang paling ringan dari dua bahaya. Iya. Diambil dari hal yang paling ringan dari dua bahaya. Nah, sekarang kalau dilihat dari sudut pemilu itu sendiri, ya, kita lihat dari sudutnya. Di dalamnya disamakan suara laki-laki dan perempuan. Dan ini sudah keliru di dalam sudut agama. Disamakan suara fasik dan orang yang saleh, kafir dan muslim, disamakan. Ini sudah keliru dari sudut agama. Ya. Kemudian kalau misalnya pemilu itu terkait dengan penguasa yang sudah ada, ini penguasanya ada, presidennya ada. Ya. Mau datang pemilihan presiden lagi, maka sebagian ulama kadang ada yang memberi fatwa dia ikut pemilu untuk mempertahankan pemerintah yang syah. Ada yang memberi fatwa seperti itu. Ini sekarang kalau dia misalnya memberi fatwa pemilu, orang memilih calon lain untuk menggulingkan penguasa yang ada, kira-kira tidak masuk ke dalam hukum pemberontakan? Ini harus dia pikirkan. Akibat dari apa? Penggunaan kaidah-kaidah. Karena itu sepanjang seorang itu berbicara agama, dia ahli sunnah. Ahli sunnah itu arahannya jelas, mengajari manusia akidah yang benar, supaya manusia itu selamat dari api neraka. Membuat manusia itu tenang dengan ilmu, dengan belajar. Tegakkan khilafah Islamiyah di dalam hatimu, amalkan di dalam kehidupanmu, dengan sendirinya akan berdiri negara Islam. Itu kan konsepnya ahli sunnah. Nabi seperti itu caranya mendidik. Beliau datang dengan agama ini ya sendirian. Yang pertama menjawab dakwanya adalah istrinya, diikuti oleh Abu Bakar. Sedikit yang mengikuti beliau. Tidak ada beliau langsung masuk di urusan kekuasaan, tidak ada. Beliau bangun manusia, masyarakat dengan tauhid. Dengan sendirinya lahir pemerintahan Islam di mana?
di Medina. Itu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka memasukkan manusia di dalam hal yang seperti ini membuat kebingungan. Akan membuat mungkin akan banyak orang melenceng dari apa? Hal-hal yang lurus. Belum lagi masuk di dalamnya, banyak di dalamnya ghibah, menjatuhkan orang-orang. Ya. Urusan-urusan politik itu tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Ya. Karena itu di dalam kaidah fikih dikatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang imam itu ketika dia menentukan keputusan di tengah rakyatnya itu dibangun di atas maslahat. Dibangun di atas maslahat. Jadi kadang pemerintah berbuat sesuatu, rakyat melihatnya tidak baik. Tapi rakyat tidak tahu bahwa di belakang hal tersebut baik untuk mereka. Cuma mereka tidak sadar. Kadang politik seperti itu. Jadi kalau rakyat dimasukkan, ini pemerintah kerjanya cuman begini. Ghibah di sana sini sudah masuk. Iya. Jangankan para penuntut ilmu, sebagian ustadznya saja ya sudah ada pengalaman pemilu sebelumnya mencalonkan sebagian dari calonnya tidak naik, sudah dicela dengan celaan yang jelek, akhirnya harus sibuk menghapus halaman Facebooknya. Ini kan hal yang tidak bagus, tidak mendidik. Ya. Karena itu seorang itu kalau berada di atas jalan dakwahnya para nabi dan para rasul itu jelas. Ikuti jalan hal tersebut. Terkait dengan masalah urusan dunia dan seterusnya, kita tidak dibebani dalam hal yang seperti itu. Ya. Tidak perlu takut-takuti kalau tidak ada yang masuk ke parlemen akan berkuasa orang kafir, kita akan tertindas. Emangnya agama ini akan dikalahkan? Allah sudah menjamin umat Islam itu selalu dijayakan. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah tetap kalimat kami untuk hamba-hamba kami para rasul bahwa mereka akan ditolong dan sesungguhnya tentara-tentara kami mereka yang akan dimenangkan. Jelas kalau pakai kaidah ini dari sisi dasarnya di sudut-sudut pembahasan dakwah yang lain itu sudah banyak kelirunya. Kalau di sini di sudut penggunaan kaidah itu boleh digunakan dengan 3 syarat. Kapan irtikab akhafud dararain dibolehkan? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, maslahat yang ingin dicapai itu adalah maslahat hakikiyah bukan wahmiyah. Harus maslahatnya apa? Hakikiyah. Kalau kita masuk pasti dapat. Bukan masuk dapat, mungkin apa? Mungkin tidak. Apalagi kalau dia masuk pasti kalah. Bagaimana caranya? Ya. Jadi kalau dia masuk pasti menang. Itu namanya maslahat apa? Hakikiyah namanya. Ya. Maslahat hakikiyah. Dan kadang sebagian orang tidak melihat dirinya. Mungkin kalau diajak dirinya, anggotanya dan siapa yang menyenangi dia, mungkin tidak akan dapat 1% dari suara di Indonesia. Apa yang dia bisa rubah? Ini harus dia pikir hal yang seperti ini. Sebab ini dia masuk, namanya dia beri pisau tajam kepada manusia. Dipakai begitu saja sembarangan dipakai. Nah seperti itu. Ya. Dimasukkan kepada manusia. Kemudian syarat yang kedua, maslahat itu kalau dihadapkan kepada irtikab akhafud dararain, maka maslahat yang akan dikejar itu lebih besar kebaikannya dari mafsadat yang akan dijalani. Ini sekarang dalam mafsadat di pemilu itu banyak sekali mafsadatnya, lebih besar daripada maslahat. Ini tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Tidak ada jalan lagi yang lain kecuali itu. Baik. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pemilu itu sama sekali tidak boleh atau pemilu itu selalu boleh, tapi ini sesuatu oleh para ulama kalau dipakai itu dengan ketentuan dan kaidah-kaidah, bukan dilepas umum seperti itu. Dan ini pembahasan disempitkan, bukan pembahasan yang diperluas, dibicarakan. Hal yang disempitkan pembahasannya. Ya, dan saya ada pengalaman pribadi ya kalau terkait dengan masalah itu. Ada pengalaman pribadi. Kita punya di mana? Di Sulawesi Tenggara sana. Kita ada satu desa binaan, ya kawan-kawan kita sudah bagus begitu mengaji, menegakkan sunnah. Ya. Kepala desanya adalah seorang yang ikhwan yang multazim. Masuk peraturan desa, namanya desa harus ada pemilihan. Ya. Ada calon dari ikhwan kita orang yang baik ini, dan ada calon lagi satu, dia ini dari orang awam, ya mungkin karena keawamannya dia akan memasukkan hal-hal yang tidak bagus kemana? Ke desa. Ditanyakan waktu itu ke saya, apa hukumnya? Kalau kita ikut pemilu memilih kawan kita ini. Sebab kalau mereka memilih pasti menang. Kenapa? Karena penduduk desa 90% adalah kawan-kawan kita. Ya saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Kata Syekh Shalal Fauzan, ya.
Suruh aja mereka memilih. Ya sampai sekarang masih sebagai kepala desa kawan kita. Kalau hal yang jelas, manfaatnya jelas, oke lah. Ya. Tapi kalau masukkan manusia dalam perkara yang dia sendiri tidak bisa menentukan, ya, nanti di belakang pembolehan harus dipilihkan partai apa yang harusnya dia pilih. Ya banyak lagi urusan di belakangnya. Emang mau dijadikan pondok pesantren itu didatangi serangan fajar dan didatangi orang-orang untuk apa namanya? Ya, mencari orang yang bisa mendukungnya. Itu bukan urusan kita di pondok pesantren. Pesantren itu kerjanya adalah menyampaikan ilmu, mendidik manusia. Ya. Ini hal-hal yang harusnya dipertimbangkan dan diperhatikan. Wallahu taala alam. Baik, ini sebagai penerapannya untuk kaidah.